Minggu nanti sebentar. Oke, silakan. Untuk strukturisasi pembangunan struktur pembangunan dalam pura sendiri itu mengikuti konsep Trimandala. Tri itu 3, mandala artinya wilayah atau daerah. Kemudian Trimandala ini sendiri mengikuti merupakan perlambangan konsep dari Tribuana. Yaitu ada yang pertama ada Nista Mandala atau Jaba Pisan sebagai lambang Burloka. Yang kedua ada Madya Mandala, Jaba Tengah, sebagai lambang Buah Loka. Dan yang ketiga ada Utama Mandala, bagian terdalam, sebagai lambang Swahloka. Nah, Nista Mandala ini yaitu zona paling luar dari pura yang merupakan sebagai pintu masuk dan sebagai lingkungan terluar. Zona Nista Mandala ini biasanya berupa taman atau lapangan. Biasa dijadiin buat pementasan tari atau persiapan upacara keagamaan. Nah, sebelum masuk ke Nista Mandala ini, biasanya terdapat Candi Bentar. Bentar apa Bentar ya sebutannya? Yang berfungsi sebagai penyeleksi umum. Penyeleksi umum ini mungkin seperti yang sudah disebutkan tadi, persyaratan-persyaratan atau aturan-aturan untuk memasuki sebuah pura. Maka setiap yang akan masuk akan diseleksi terlebih dahulu. Kemudian, yang kedua adalah zona Madya Mandala, yaitu setelah zona Nista Mandala. Nah, ini disebut dengan zona tengah, yang mana umat Hindu beraktivitas dan di sini terdapat berbagai fasilitas pendukung dalam peribadahan. Nah, di zona ini kurang lebih ada beberapa fasilitas atau tempat seperti yang disebut balai kulkul, balai gong, wantilan, balai pesandekan, dan ada perantenan apa perantenan ya sebutnya. Nah, sedang di beberapa pura juga terdapat balai kulkul dan perantenan biasanya ada di Nista Mandala juga. Yang terakhir itu zona utama, yaitu Utama Mandala, yaitu zona paling dalam, di mana zona ini tempat paling suci dari pura. Nah, untuk memasuki tempat ini, Utama Mandala ini, umat Hindu harus melalui Kori Agung atau Candi Kurung yang memiliki 3 pintu. Pintu utama terletak di tengah, sedangkan 2 pintu lainnya mengapit pintu utama. Nah, di zona ini, di Candi Kurung ini, maaf, di Utama Mandala ini, ada yang namanya Padmasana, Pelinggi, Meru, Balai Piasan, Balai Pepelik, Balai Panggungan, Balai Pawedan, Balai Murda, dan Gedong Penyimpanan. Uh, sekilas tentang gedung-gedung tempat-tempat yang ada di Utama Mandala, seperti yang sebutkan tadi, pertama ada Gedong Simpenan. Nah, Gedong Simpenan ini yaitu tempat untuk menyimpan alat perlengkapan upacara seperti kober, tedung pagut, mas-masang, panawa, patawasanga, dan sopacara. Nah, bangunan Gedong Simpen ini yaitu bangunan yang hanya dibangun secara kecil. Tapi maksudnya bangunan ini hanya sebenarnya perlunya hanya kecil aja untuk penyimpanan saja, tapi biasanya dibangun secara besar. Nah, biasanya bagian gedung penyimpanan ini digunain untuk menerima tamu-tamu terhormat seperti sulinggi, para rohaniawan, dan juga guru wisesa. Kemudian ada juga namanya Balai Pawedan. Nah, Balai Pawedan ini bangunan yang ada di Mandala Utama, bentuknya tidak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil, disesuaikan dengan area yang tersedia. Pawedan itu artinya pemujaan. Nah, balai ini yaitu sebagai bangunan utama di mana Ida Pedanda
menghaturkan upacara dan memimpin persembahyangan. Secara filosofis bangunan ini yang berstana di Balai Pawedan adalah untuk Dewa Siwa. Nah, pada saat Ida Pedanda, Pandita Sulinggi melakukan pemujaan atau memuja beliau, menstanakan Dewa Siwa, itu bertempat di apa sih tadi namanya, Pawedan ini. Kemudian ada juga yang namanya Meru, yaitu bangunan yang tadi Bapak sebutkan itu bertingkat-tingkat dan mengerucut. Bangunan ini keseluruhannya terbuat dari batu bata dan menyerupai tugu. Sedangkan secara imanen ini merupakan setanaknya para lurah atau iringan para pengawal para dewa. Di setiap pura pasti selalu ada yang namanya pelinggi. Nah, di beberapa pura seperti sebagai contohnya di Pura Penataran Agung Kertabumi TMI ada 2 penglurah yang penglurah ini tadi pelinggi atau meru yang berdampingan di antara 2 gedong simpen. Satu di antaranya dibuat lebih kecil dan disebut penglurah alit. Ada juga yang disebut dengan Candi Kurung. Ada juga yang disebut dengan Wantilan. Wantilan ini adalah bangunan besar di mana umat Hindu mempersiapkan persembahyangan, terutama untuk umat yang berasal dari jauh, di mana mereka akan mengecek peralatan sembahyang yang mereka bawa. Selain itu, Wantilan juga berfungsi sebagai tempat pertunjukan kesenian, tempat bermalam, tempat persiapan feodalan, latihan menabuh, menari, dan lain-lain. Wantilan ini nggak selalu ada di setiap pura. Fungsi dari wantilan bisa digantikan dengan bangunan yang lebih kecil yang disebut dengan Balai Parerenan. Sedangkan untuk inti atau dari unsur simbol-simbolnya, saya bisa kembali serahkan kepada para pemateri. Baik, itu tadi penjelasan tentang struktur tempat ibadah umat Hindu, ya secara garis besar pura, yang di dalamnya ada beberapa tempat ataupun beberapa bidang-bidang yang sudah dijelaskan oleh pemekaran. Oke, untuk melengkapinya terkait dengan makna di balik simbol tersebut, dipersilakan. Siapa? Kita menjelaskan secara objektif dari pendapat dari umat Hindu itu sendiri, ya, tentang makna dari ataupun filosofis dari simbol-simbol yang ada. Silakan. Karena kita sifatnya kajian antropologis, ya, kita hanya mendeskripsikan pandangan ataupun pemaknaan umat Hindu terhadap tempat ibadah mereka, ya. Kita tidak ada istilahnya mengintervensi dengan menggunakan baju kita sebagai seorang muslim, ya. Tapi kita karena kajian kita bukan hanya bersifat antropologis, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya kajian antropologis itu sifatnya hanya bersifat deskriptif, kemudian lokal praktis, kemudian ada keterhubungan makna dari setiap simbol ataupun budaya yang muncul dari objek yang kita kaji. Kemudian yang ketiga ada komparasi, ya. Nah, komparasi di sini tetap kita bersifat objektif, mendeskripsikan apa yang dimaknai ataupun diartikan oleh masing-masing objek yang sedang kita teliti. Nah, inilah pentingnya
pentingnya kita ketika mendapatkan data-data tentang suatu agama dalam kajian studi agama-agama ini, ya, Anda dilatih untuk memilah nih, menganalisanya, ya. Kalau mungkin selama ini kalau menggunakan pendekatan teologis, tentu tidak akan ditemukan titik temu ataupun jelas ada pembedanya, ya, di antara kedua agama ini, karena konsep dari sisi konsep, dari sisi metode ataupun dari sisi sumber ini sudah jelas berbeda. Nah, maka kita tidak hanya sekedar pendekatan teologis, ya, tapi kita juga menggunakan pendekatan keilmuan, yaitu pendekatan antropologis. Begitu juga bisa dikembangkan pendekatan berikutnya, misalnya terkait dengan pendekatan sosiologis, ya. Bagaimana pola proses atau proses sosial yang terjadi ketika upacara keagamaan itu dilakukan, ya. Mungkin Anda yang rumahnya di sekitar dekat dengan ada perumahan kampung Bali, ya. Kalau kita di Lampung itu kan mereka berada di komunitas-komunitas tertentu, ya. Satu jalan panjang itu kan biasanya itu ketika mereka mengadakan acara puncak, misalnya ketika hari raya Nyepi, ya, akses jalan tersebut ditutup. Nah, itu kan ada dampak sosial yang dimunculkan ketika akses jalan tersebut ditutup. Nah, disitulah kita menggunakan pendekatan berikutnya, yaitu pendekatan sosiologi, saya maksud, ya. Disitulah ada makna toleransi terbangun di tengah masyarakat, ya. Bagaimana misalnya di Lampung di Banjir ataupun di Lampung Timur, ya kan, kemudian di Lampung Tengah yang banyak sekali keberadaan komunitas-komunitas umat Hindu. Oke, silakan. Sudah siap menjelaskannya? Halo? Halo?